Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani, penggemar dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita selaku pembaca firman dan pemberenungan adalah Father Francis Dakun. Selamat mendengarkan. Tuhan sertamu. Nilai Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang pemilik ladang anggur keluar pada waktu fajar untuk mengupah orang bekerja di ladangnya. Dia bersetuju membayar mereka upah yang biasa dibayar untuk kerja sehari, yaitu sekeping uang perak. Lalu dia menyuruh mereka bekerja di ladang anggurnya. Pada pukul 9 pagi, pemilik ladang itu pergi lagi ke pasar dan melihat beberapa orang sedang menganggur. Dia berkata kepada mereka, "Pergilah bekerja di ladang anggurku, aku akan membayar kamu dengan upah yang berpatutan." Mereka pun pergi. Pada pukul 12 tengah hari dan juga pada pukul 3 petang, pemilik ladang itu melakukan hal yang sama. Pada kira-kira pukul 5 petang, dia pergi lagi ke pasar dan nampak beberapa orang masih menganggur. Dia bertanya kepada mereka, "Mengapa sepanjang hari kamu membuang masa tanpa melakukan apa-apa?" Mereka menjawab, "Tidak ada orang yang mau kami untuk bekerja." "Jika demikian, pergilah bekerja di ladang anggurku," kata pemilik ladang itu. Pada petang hari, pemilik ladang anggur itu berkata kepada ketua para pekerja, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah masing-masing mulai daripada pekerja yang datang terakhir sampai kepada pekerja yang datang awal sekali." Pekerja yang mula bekerja dari pukul 5 petang, masing-masing menerima upah sehari sebanyak sekeping uang perak. Oleh itu pekerja yang diupah sejak pagi berharap menerima lebih, tetapi mereka diberikan sekeping uang perak juga. Apabila mereka menerima uang itu, mereka mula bersungut-sungut terhadap pemilik ladang itu. Mereka berkata, "Pekerja-pekerja yang datang terakhir itu bekerja hanya 1 jam, sedangkan kami bekerja sepanjang hari di bawah terik matahari. Tetapi jumlah yang Tuhan bayar kepada mereka sama dengan jumlah yang Tuhan bayar kepada kami." Pemilik ladang anggur itu menjawab salah seorang daripada mereka, "Dengarlah kawan, aku tidak menipu kamu. Bukankah kamu bersetuju bekerja upah sekeping uang perak sehari? Ambillah upahmu dan pulanglah. Aku memang hendak memberi pekerja yang datang terakhir itu upah sebanyak yang kamu terima. Tidakkah aku berhak berbuat sedemikian sekehendak hatiku dengan uang sendiri? Mengapa kamu cemburu karena aku murah hati?" Lalu Yesus berkata lagi, "Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, tepinai kongawi. Inti utama pembacaan Injil hari ini adalah tentang Allah kita yang penuh dengan kemurahan hati. Perumpamaan tentang pekerja di ladang itu adalah juga perumpamaan tentang kita semua yang hidup di dunia ini. Tidak kira Katolik atau bukan Katolik, siapa saja kita semua dipanggil oleh Tuhan melakukan kebaikan. Di mana ajaran bagi gereja Katolik yaitu apa saja yang manusia lakukan yang baik dan kudus itu berasal dari Allah, dan itu pekerjaan yang baik untuk Allah dan untuk sesama. Nah, saudara-saudari, kita perlu mengucapkan syukur apabila semua orang melakukan kebaikan.
Dan kita merasa begitu bersyukur karena bukan kita saja yang dipanggil, tapi pelbagai orang dipanggil untuk melakukan kebaikan. Dan kita percaya bahwa kita semua akan diberikan hadiah oleh Tuhan sendiri. Berapakah jumlah uang yang kita terima itu tidak penting, tapi Tuhan memberikan kita yang terbaik. Dan bagi kita orang-orang Katolik yang setia menerima tubuh Kristus, nah, pemberian Tuhan itu Dia memberikan kita tubuh Kristus, dan nilai pemberian ini adalah sama rata bagi kita semua, baik siapapun kita, bishop, perpadi, religious, brothers and sisters, semua kita menerima tubuh Kristus yang sama. Ini adalah pemberian Tuhan sendiri. Kita menerima Tuhan sendiri. Jadi saudara-saudari, apakah cukup pemberian Tuhan ini kalau Dia berikan kita tubuhnya sendiri? Apabila Dia memberikan kita Tuhan sendiri, nah itu lebih daripada mencukupi. Waktu umur saya 13 tahun, saya telah dibaptis. Dan saya bersyukur karena seorang katekis membantu kami waktu itu. Dia menyediakan lilin untuk pembaptisan. 20 tahun kemudian, saya bertemu lagi dengan katekis ini. Dan dia begitu bersyukur karena anak muridnya telah ditabis menjadi padri. Beberapa minggu yang lalu, yaitu 20 tahun lagi kemudian, saya telah diundang ke satu pentahbisan seorang bekas pelajar kami di St. Peter's College di salah satu paroki di Limbahau, Papar. Saya telah bertemu lagi dengan bekas katekis ini. Tidak menyangka bahwa dia hadir. Rupanya anak cucunya menjadi seorang padri. Nah, saya begitu bersyukur dan begitu berbesar hati karena dari masa saya kanak-kanak, dewasa, dan sehingga pada saat ini saya dapat berpeluang untuk menyaksikan sendiri pelayanan seorang katekis ini yang begitu panjang sekali. Usia dia begitu lanjut dan dia masih dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara-saudari, kegembiraan ini, ungkapan syukur ini adalah satu ungkapan yang saya tidak dapat gambarkan, tapi itulah saudara-saudari, kita ucap syukur di atas hadiah bagi Tuhan, peluang untuk melayani Dia. Nah, bagi saudara-saudari yang baru dibaptis dan mau melayani, bersyukur kepada Tuhan. Dan bagi kita yang dibaptis dari waktu kita baik dan sampai sekarang masih terus melayani, ungkapkan syukur di atas semuanya ini. Segalanya adalah hasil berkat pemberian dari Tuhan sendiri. Mari kita diam sebentar, saudara-saudari, dan kita undang Roh Allah, dan kita ungkapkan kesyukuran kita kepada Allah Bapa kita dalam kesatuan dengan Yesus dan Roh Kudus, karena segala berkat yang Dia telah berikan. Dan bersyukurlah kita semua karena Tuhan memberikan hidupnya sendiri untuk kita. Kita biarkan Roh Allah menaungi kita sehingga kita sampai ke tempat destinasi kita yang abadi. Amin.
terima kasih kepada Father Francis Dakon atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.